Hari ini kita akan belajar tentang morfometri dari kelompoknya Anura ya. Di sini ada 17 karakter ya. 1 sampai 17 ini. Mulai dari SVL atau snout, fan, length sampai karakter panjang kelenjar humera ya. Kita akan melihat satu persatu dari mana ukuran per masing-masing karakter ya. Yang pertama kita lihat di sini ada SVL, snout fan length. Dihitungnya itu mulai dari tip of snout to fan, dari ujung moncong sampai dengan ujung anus di belakang ya. Kalau kita lihat di gambarnya sini ya, perhitungannya kira-kira dari ujung moncong sini sampai di belakang sini. Itu adalah SVL. Kemudian yang kedua adalah head length atau panjang kepala. Ya. Head length itu di sini dihitung dari posterior margin of lower jaw to tip of snout. Jadi dari posterior itu paling ujung belakang ya. Posterior margin itu paling ujung belakang dari rahang ya. Dari rahang bawah sampai ke ujung moncong ya. Kalau dilihat dari gambar maka kira-kira dari sini ya. Nah, ini yang E ini dari ujung belakang rahang, ini rahang sampai ke moncong sini. Nah, ini dihitungnya dari sini ke sini. Itu adalah panjang kepala, head length. Kemudian head width ya, lebar kepala. Taken immediately posterior to eyes ya. Di belakang mata. Maka lebar kepala itu secara horizontal dihitung dari sini. Ini ke sini ya. Di belakang mata sini. Ini adalah lebar kepala. Kemudian snout length. Ini adalah panjang moncong. Hitungannya dari mana? Dari sudut anterior ya. Sudut anterior dari mata, orbit ini mata ke ujung moncong ya. Kalau dilihat dari gambar maka itu adalah yang L ini ya. Dari anterior mata di sini sampai ke ujung moncong. Itu adalah panjang moncong. Kemudian ada lebar moncong ya. Ini adalah jarak antara margin anterior of eyes ya. Hitungannya adalah dari sini ya. Di sini ada anterior mata ya, mata bagian depan sini di sini. Kemudian di sini juga ada satu lagi, di mata satu lagi. Maka ini adalah lebar ini adalah lebar moncong, itu snout. Kemudian internarial distance. Ya, ini adalah jarak antara lubang hidung ya. Nah, ini lubang hidung, ini G ini adalah jarak antar lubang hidung. Kemudian ada diameter mata. Ya, diameter mata tidak perlu saya gambarkan ya. Ada mata, kemudian kita ukur diameternya secara horizontal ya. Kemudian interorbital distance ya. Inter itu antar, orbit itu mata. Jadi jarak antar mata ya dihitung dari penampakan dorsal ya. D ini adalah jarak antar mata ya. Jadi dari jarak terdekat antara mata kanan dan mata kiri. Kemudian ada diameter timpanum. Ini tidak perlu saya jelaskan juga. Tidak perlu saya tunjukkan gambarnya. Ada timpanum, kalian ukur diameter horizontal. Kemudian ada brachium length. Ya, ini ada lengan atas ya. Lengan atas. Ini dari ketiak ya, dari ketiak sampai ke siku ya, sampai ke siku. Jadi dari sini sampai ke sini ya, dari sini sampai ke sini. Itu adalah
panjang brachium. Kemudian ada lengan bawah atau lengan depan ya, forearm length, yaitu dari siku ya, dari siku sampai ke pangkal dari inner metakarpal ya. Di sini ada gambarnya ya. Ini adalah tangannya ya, lengan bawah. Di sini yang kiri ini ada outer metakarpal, yang ini ada inner metakarpal. Outer metakarpal itu maksudnya metakarpal yang paling luar, artinya dia yang menjauhi tubuh. Jadi kalau ini anggaplah tangan kita ya, yang kiri ini kan mendekati tubuh ya. Kalau kita gini kan yang kiri ini kiri saya ya, mungkin di kanan apa di kalian. Kiri ini akan dekat ke tubuh, sedangkan yang sini ini kan menjauh dari tubuh. Nah, maksudnya inner itu yang mendekati tubuh, yang outer itu yang menjauhi tubuh. Nah, yang forearm itu adalah jarak dari siku hingga ke pangkal. Pangkal itu di sini ya, awal mula pangkal dari inner metakarpal. Jadi kalau dari gambar itu dihitung dari siku sini sampai anggap misalnya inner metakarpal itu di sini, maka jarak panjang ke sini. Kemudian ada manus length ya, ini jarak antara tepi proksimal dari outer metakarpal ke ujung dari jari ketiga ya. Jari ketiga ya. Jadi ini outer metakarpal. Maksud proksimal itu lawannya adalah distal ya. Proksimal itu yang mendekati sumbu tubuh, sedangkan yang distal itu yang menjauhi ya. Nah, proksimal itu berarti yang sini. Dia mendekati ke tubuh di sini. Jadi jarak ke sini sampai ke jari yang ketiga ya. Kalau di gambar ini dimulai dari 2, kita mulai dari 1 ya. 1, 2, 3. Artinya yang terpanjang. Jadi jarak antara di sini proksimal sini sampai ke ujung jari yang terpanjang ya. Jari ketiga ini ya. Kemudian ada femur length, panjang paha ya. Panjang paha itu dari anus sampai ke lutut ya. Dari anus sampai ke lutut paling luar ya. Dari gambar ini dia. Nah, dari ini anus sampai ke luar sini. Kemudian ada panjang tibia ya. Dari sudut lutut tadi sampai ke flex tarsus ya, tarsus yang dibengkokkan. Nah, kita lihat sini. Ini yang C ya, dari sini lutut sampai ke bagian tarsus. Kemudian tarsal length ya, panjang tarsal ini outer margin of flex tarsus to base of inner metatarsal tubercle ya. Kalau tadi metakarpal yang di tangan, kalau yang di kaki itu adalah metatarsal ya. Kita lihat di sini. Tarsal itu yang dari sini ya, dari sini sampai ke inner meta, pangkal dari inner metatarsal ya, sini. Nah, ini ada gambarnya. Nah, ini ada inner metatarsal. Jadi dari sini, ujung sini sampai ke bagian sini, pangkal sini, inner metatarsal. Kemudian pes length ya, panjang dari proximal edge inner metatarsal ke tip of toe. Nah, ini sama tadi dengan yang manus length ya.
Tapi kalau yang ini jari keempat. Ini dia. Dari sini sampai ke jari keempat sini. Jadi kira-kira ngukurnya itu dari sini sampai ke sini ya. Jangan bengkok gini, tapi luruskan ini. Nah, dilurus ini. Nah, seperti itu. Kemudian ada panjang humeral gland ya, panjang kelenjar humeral. Ini kita lihat ini hanya ada pada jantan ya. Kita lihat di lengannya itu seperti berotot ya. Nah, di sini. Nah, ini panjang horizontalnya berapa nih? Di sini panjangnya. Nah, ini dia di sini ada berototnya. Nah, itu adalah panjang dari humeral. Kemudian kalau sudah mengukur 17 itu, selanjutnya kalian akan membuat rumus webbing atau rumus selaput pada kakinya. Ya. Rumus webbing itu kita lihat ya, ini adalah rumus webbing kaki ya. I1 ini yang paling dekat dengan tubuh ya. Jadi seperti ini, anggap ini kaki tadi. Maka yang ini adalah yang dekat ke tubuh, yang ini yang menjauh. Ya, ini 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5. 4 yang terpanjang tadi ya. Jadi gini. Ini adalah webnya ya, webnya. Yang paling ujung ini dis namanya atau piringannya, DISC, dis. Ini adalah 0, ini 1. Ini 0, ini 1, ini 0, 1 2, 0 1 2 3, 0 1 2. Yang bulatan tidak berisi warna merah ini adalah tubercle subartikular. Ya, tubercle subartikular. Jadi ini ada 1, ini 2, ini 3, ini 2 ya. Jadi yang jari ke-1 itu selaputnya itu menempel di yang paling ujung. Artinya 1, 0. Kemudian di selaput keduanya dia menempel ke subartikular 1. Jadi 1, 0 di sini, kasih strip, kemudian 1 karena dia menempel 1 di sini. Kemudian kita lihat jari yang kedua di sini. 2 menempel di yang paling atas 0 ya, berarti 2 spasi 0 ya, 0. Kemudian dia nempel di yang ke 0 1 2, berarti nempel ke 2, strip 2. Berarti 2 Romawi spasi 0 strip 2. Kemudian kita lihat yang ketiga. Yang ketiga dia selaputnya nempel di yang pertama 1 ya, 1. Kemudian di yang keempatnya dia menempel ke yang ketiga, berarti 1 strip 3. Jadi 3 Romawi 1 strip 3. Nah, kemudian yang keempat dia menempel di 1 2, tidak sampai ke yang 3, kira-kira 2 3/4. Maka ditulisnya nanti 2 3/4. Kemudian yang di 5 dia menempel di yang ke-1, berarti 2 3/4 ke 1 ya, 2 3/4 ke 1. Maka nulisnya adalah 4 Romawi spasi 2 3/4 strip 1, kemudian kasih belakangnya Romawi 5. Nah, itu adalah rumus menghitung selaput pada kata atau kodok ya. Nah, terkadang selaput ini nempel di bagian atas subartikular ini atau atas di dis ini. Terkadang di bagian tengah-tengahnya, terkadang di bagian bawahnya. Nah, itu ada peraturan lebih detailnya kalau ingin dipakai. Nah, saya menekankan kalian memakai peraturan lebih detail itu. Peraturannya bagaimana? Kalian kasih minus ya. Misalnya kalau dia menempel di atas ini, maka dia 1 minus. Ya, kalau di tengah-tengah itu 1 0, kemudian kalau di bawah ini 1 plus. Ya. Seandainya dia menempel yang di kedua ini 2 ini paling atas, maka 2 minus, 2 0, 2 plus. Ya. Oh sorry, bukan 2 0 ya, yang tengah-tengah. Yang tengah-tengah itu 2 saja ya.
2 saja. Artinya gini, kalau ini kita bisa revisi, maka 2 kemudian 0 minus strip 2 minus, ya, artinya selaputnya dia dis paling atas, maka 0 minus. Kalau dia di tengah 0 saja, kalau dia di bawahnya sini itu 0 plus, ya, berarti 0 minus. 2 Romawi spasi 0 minus strip, ini subartikular kedua tapi paling atas, berarti 2 minus. Strip 2 minus. Jadi kalian gunakan yang seperti itu. Oke, saya harap kalian bisa mempelajari ini